Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ini ya anak-anak dan juga orang tua wali dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan doa tersebut kita semua akan mendapat keberkahan dalam mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Nah, langsung saja ya. Kalian bisa sambil membuka buku LKS-nya di bab 4, yaitu akhlak seorang muslim ya. Akhlak seorang muslim. Nah, persepsinya hubungannya apa? Akhlak terpuji hendaknya menjadi karakter utama umat Islam ya, yaitu setiap muslim, kita semua diharapkan senantiasa berperilaku terpuji. Nah, dari beberapa akhlak terpuji yang seharusnya atau yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah pertama tanggung jawab, kemudian tawadu, dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, umat Islam harus mempelajarinya dan memahaminya ya, tentang tiga akhlak tersebut ya, sehingga ketika kita mau mempelajari dan memahami, kita itu dapat mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah disinggung, yaitu ada tiga akhlak yang senantiasa mengiringi kehidupan kita, yaitu pertama tanggung jawab, kemudian tawadu, dan peduli. Nah, tanggung jawab secara garis besarnya yaitu kewajiban ya, sedangkan tawadu adalah rendah hati dan peduli adalah perhatian. Nah, sekarang yang pertama, tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu, atau dapat dipahami pula sebagai kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Nah, tanggung jawab ya, bukan menanggung dan menjawab, bukan, tetapi tanggung jawab adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Nah, sebagaimana di hadis ya, di hadis itu di buku kalian kan panjang. Nah, ini ada hadis secara ringkasnya. Kullukum rongin wa mas'ulun kan rongiyatih. Nah, bukan mempersingkat hadis itu, bukan, tapi pada intinya hadis tersebut adalah kullukum rongin wa mas'ulun kan rongiyatih. Intinya kan seperti itu. Setiap dari kalian adalah pemimpin ya, dan akan ditanyakan atas kepemimpinannya, akan ditanyakan segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu seperti itu. Nah, tanggung jawab itu sendiri yang kita miliki itu ada beberapa ya. Yang pertama terhadap Allah, kemudian terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa dan negara. Untuk yang pertama, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya atau intinya yaitu ibadah kita kepada Allah. Kita itu sudah diciptakan, berarti kan kita sudah seharusnya bersyukur dan menghamba kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah. Itu tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab untuk beribadah kepada Allah.
itu ya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri ya, terhadap diri sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita hidup butuh makan ya makan, butuh hiburan ya kita hiburan, butuh bermain ya bermain. Jangan makan terus, bermain terus. Nah, kalau makan terus nanti lama-lama gemuk, tidur terus nanti lama-lama tidak bisa melihat matahari atau kena penyakit. Nah, jadi sesuaikan kebutuhan tubuh kita, jasmani ataupun rohani itu harus seimbang ya. Jadi jasmaninya butuh nutrisi, rohaninya butuh ngaji, butuh nasihat, harus kita cukupi. Itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga ya, yaitu menjaga keluarga, menjaga dari apa? Dari api neraka, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Ya kita senantiasa mengingatkan keluarga kita, karena itu kan tanggung jawab kita, keluarga kita. Jaga baik nama keluarga, jangan berperilaku yang nyeleneh atau berperilaku yang tidak baik, sehingga keluarga jadi ikut terkena imbasnya. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu saling menjaga dan melindungi ya dalam masyarakat. Kita ada dalam ikut dalam kegiatan RT, kemudian ada banyak tetangga kita ya. Jadi yang dijaga itu apa? Dijaga kerukunannya, dijaga lingkungannya. Itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama itu dalam masyarakat. Kemudian dalam tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu menjaga kerukunan bangsa dan negara ya. Yang dijaga itu kan kita berperilaku, kita hidup di Indonesia itu kan ada aturan hukumnya. Nah, kita taati aturan hukumnya, itu tanggung jawab kita ya. Kemudian tidak membuat berita-berita hoax supaya gaduh. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan, yang harus kita emban. Kemudian perilaku kedua yaitu tawadhu. Ya, tawadhu adalah sikap tidak merasa lebih ya, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya. Nah, itu bukan tawadhu namanya. Tapi kalau tawadhu, kehidupan saya berkecukupan. Wajah saya ganteng ya karena laki-laki, wajah saya cantik ya karena perempuan. Mereka yang perempuan juga cantik, yang laki-laki juga ganteng-ganteng. Nah, itu salah satu tawadhu ya, atau biasa disebut juga rendah hati, yaitu berkeyakinan bahwa semua kelebihan ya, kelebihan yang kita miliki, yang orang lain miliki juga, itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang sudah dititipi wajib bersyukur. Kita pintar ya, pintar matematika, pintar pelajaran tema, pintar pelajaran agama, ya kita syukuri untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang tawadhu itu akan menampilkan sifat dan sikap yang sederhana ya. Jadi jauh dari sikap angkuh dan sombong. Nah, itu ada dalilnya ya di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 37. Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Rahman ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri ya. Tawadhu ya, dengan tawadhu. Dan apabila orang-orang jahil menegur mereka, mereka mengucapkan selamat ya. Mengucapkan selamat artinya tetap tenang ya, tetap tenang meskipun dihina, meskipun diapakan, tetap tawadhu ya, karena yakin ya
yakin kalau kelebihan kita, kekurangan kita itu ya titipan dari Allah. Kemudian wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, ya. Jangan sombong, karena semua adalah titipan. Kita pintar yaitu titipan dari Allah. Jadi kalau kita masih bodoh, yaitu juga titipan Allah, akan tetapi kita usahakan, kita upayakan supaya kita jadi pintar, ya. Karena orang pintar derajatnya lebih tinggi dari orang yang bodoh. Tapi tidak boleh sombong, ya. Yang pintar jangan sombong, apalagi yang bodoh. Ya, yang penting tawadhu, rendah hati. Kemudian yang ketiga, perilaku terpuji, peduli, ya. Peduli yaitu sikap mengindahkan, memerhatikan dan menghiraukan terhadap sesama, ya. Memperhatikan dan membantu orang lain yang mengalami kesulitan atau kesusahan, ya. Itu namanya peduli. Di dalilnya itu surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, ya, itu sudah dijelaskan bahwa Allah itu memberikan kita kenikmatan, kita hidup, kita bernafas, ya, nikmat rasanya. Coba ditutup hidungnya 1 menit, kalau kuat, nah pasti tidak kuat, ya. Itu salah satu nikmat yang kita rasakan, namun sering kita lupakan, yaitu kita bisa bernafas dengan gratis, ya. Kemudian yang ayat kedua itu kita disuruh atau berkewajiban menjalankan sholat untuk Allah, ya, bukan untuk dilihat orang lain, itu bukan, tapi karena untuk beribadah kepada Allah. Serta berkorbanlah, ya. Berkorbanlah, yang dimaksud berkorban ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah, ya. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus, maksudnya terputus dari rahmat Allah. Nah, dari surat Al-Kautsar tersebut itu kita perlu memahami bahwa kita harus memiliki sifat atau sikap peduli. Contohnya itu kan pas kalau sedang berkurban, hewan kurban itu kan menyembelih, beli hewannya itu mahal, disembelih untuk dibagi-bagikan. Nah, itu kan artinya peduli. Nah, kalau kalian masih anak-anak, contoh sikap pedulinya adalah membantu teman yang kesulitan dalam belajar, membantu orang tua ketika ya sehari-hari lah, membantu mencuci atau membantu memasak dan lain sebagainya. Namun kalau belum bisa membantu yang berat-berat, silakan membantunya dengan cara belajar yang giat. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita pintar, pasti orang tua kita akan bangga, ya, akan bangga, ya, bangga karena anak kita, oh anak saya sudah bisa ini, ternyata mampu ini. Nah, itu kan orang tua akan bangga, dan kalian sebagai anak juga akan mendapat pahala karena membanggakan orang tua. Nah, untuk hikmahnya dari ketiga perilaku tersebut itu hampir sama, ya. Hikmahnya yaitu akan dicintai oleh Allah dan akan ditinggikan derajatnya. Sudah pasti akan mendapat banyak teman, ya, dan akan selalu diberi pertolongan oleh Allah ketika kita mengalami kesusahan atau kesulitan. Nah, kiranya seperti itu, ya anak-anak. Kalian menyimak saja, tidak apa-apa. Untuk tugas-tugasnya nanti dilanjutkan di WA. Sekian dari Pak Guru. Ada kesalahan Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.